Pak Jamal masih via WA Pak Jamal ya. Tapi insya Allah tidak mengurangi silaturahmi kita untuk bersinergi untuk menjaga kualitas guru yang ada di DKI Jakarta. Dan saya hormati pengurus IGI DKI Jakarta, bisa disebutkan satu persatu, Bapak Moderator, Prof, dan Bapak Ibu Guru semuanya, serta webinar pada sore hari ini. Memang kalau udah jam segini, tantangannya luar biasa Bapak Ibu ya. Dari pagi sampai sore kita aktivitas melayani siswa dalam pembelajaran. Sore ini harus melek ya, tadi Pak Jamal bilang harus melek. Ya, mungkin harus minum kopi 2 gelas sampai sore hari, biar melek. Ya, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Di sore hari alhamdulillah saya kasih kesempatan untuk berbagi Bapak Ibu ya. Di sini mohon izin, saya bukan maksud menggurui, tapi mungkin karena basic saya di bidang IT, saya mencoba bersinergi, berbagi apa yang saya punya, baik dari knowledge atau skill, khususnya di bidang teknologi, saya berbagi kepada Bapak Ibu. Insya Allah, materi yang nanti saya sampaikan, itu kemungkinan akan sangat bermanfaat untuk kedepannya. Karena memang yang tadi Pak Jamaluddin sampaikan, kita hidup sudah di zaman era digital. Jadi semuanya, kalau saya bilang pada pembelajaran anak-anak ini, kita udah sistemnya klik, tidak menulis lagi. Memang kalau secara ilmiah, menulis itu lebih mantap untuk melatih daya pikir kita. Tapi dengan daya teknologi saat ini, kita dapat anyway ya, kapanpun, dimanapun kita dapat mengakses data tersebut. Ya. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan, nama saya Abdul Alamsyah. Saya biasa dipanggil Daniel ya, Bapak Ibu. Saya saat ini bertugas di SMK Telkom Jakarta. Ya, SMK Jakarta yang ada di Jakarta Barat. Saya di SMK Telkom Jakarta mengajar beberapa di bidang IT. Ya. Lalu selain saya mengajar, saya juga asesor di BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Alhamdulillah itu sudah berjalan hampir 5 tahun. Saya waktu itu menguji beberapa di ada di sekolah negeri atau di sekolah swasta, khususnya di SMK. Gitu. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan sertifikasi profesi, baik itu misalkan di operator muda komputer atau yang lain, bisa menghubungi saya juga, gitu, supaya Bapak Ibu ada portofolionya dan kompetensinya diakui nanti gitu, secara nasional. Karena nanti kalau kita settingan nasional itu nanti perlu baru. Nah itu awalan saya kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, sesuai dengan tema kita pada sore hari ini adalah pemanfaatan SID ya dalam pengorganisasian pembelajaran. Memang kalau kata Mas ini sangat penting kita memanage yang tadinya mungkin kurang rapi, baik kurang rapi dilihat atau kurang diaksesnya, gitu. Nah nanti kita mengorganisasikan, kita akan mencoba merapikan pembelajaran yang mungkin selama ini kita sudah baik, mungkin kalau saya lihat Bapak Ibu pasti tahulah yang namanya Google Drive ya, Google Drive gitu. Mungkin pada saat COVID kemarin kita memaksimalkan beberapa platform digital yang berhubungan dengan pembelajaran. Nah, tapi dengan adanya SID ini, kita mungkin nanti akan ada pengetahuan yang baru dan mungkin nanti bisa dipraktekkan di pembelajaran kita di sekolah masing-masing. Ya, Bapak Ibu. Nah, SID adalah penyingkatan tautan dan pembuatan microset menggunakan ID. Gitu. Mungkin kalau zaman sekarang kita membuat website itu mahal Bapak Ibu ya. Kita harus,
Kalau kita bukan background bidang IT, kita harus menyewa jasa seorang pembuat web. Setelah itu kita harus bayar hosting, harus bayar domain, kayak gitu. Mungkin dengan biaya 1,5 kita bisa membuat sebuah website. Itu pun website itu harus 1 tahun. Setelah 1 tahun kita harus bayar lagi, kayak gitu, untuk perpanjang. Ya. Nah, dengan adanya teknologi sampai sekarang, maka microsite ini mungkin kalau istilah saya disebutnya dengan mini website. Mini website yang dikembangkan, yang didevelop oleh pihak SID untuk mempermudah si para selancar dunia digital nih ya, microsite, gitu, mini website. Kita nggak perlu bayar apapun, kita free ya di microsite SID, kayak gitu Bapak Ibu. Jadi di SID ini ialah penyingkat tautan dan pembuatan microsite ya. Nah ini SID, the short link, short ya, and microsite builder ialah penyingkat tautan ya, penyingkat tautan dan pembuat microsite. Mungkin Bapak Ibu bertanya, penyingkatan tautan seperti apa sih? Pembuatan microsite seperti apa sih? Nanti kita akan melihat secara dalam lagi. Dan mungkin setelah materi ini selesai, baru kita akan mendemokan Bapak Ibu sekalian. Nah, SID ini ialah penyingkat tautan dan microsite ialah biolink ya. Biolink itu artinya tempat di mana kita mengumpulkan nanti link-link yang kita siapkan, kayak gitu. Ya, mungkin kalau sampai sekarang Bapak Ibu pasti di dalam kedinasannya punya namanya WhatsApp group, gitu. Nah, WhatsApp group ini ketika mungkin dari pihak manajemen menyampaikan informasi dengan link yang sama, misalkan di hari ini menyampaikan link A, maka nanti seminggu lagi ketika dengan redaksi yang sama harus mengirim link itu lagi, gitu. Sedangkan kalau ada link terbaru lagi harus kirim lagi, kirim lagi. Nah, dengan adanya link, beberapa link, itu nanti kita akan jadikan satu Bapak Ibu ya, dijadikan satu di platform kita yang namanya SID bagian microsite, seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah lihat ya, ini ada link short ya, link yang panjang ini, nah ini bisa lihat nih, http://google.com ya, ini ada gambar nih Bapak Ibu ya, gitu. Nggak ada orang yang bisa hafal nih, kayak gitu. Ya, nggak ada orang yang bisa hafal link seperti ini. Nah, dengan adanya SID, maka link yang tadi panjang itu akan menjadi pendek. Dengan yang pendek ini, kita bisa berkreasi, kita bisa membuat link itu sesuai dengan tema yang kita buat, Bapak Ibu sekalian. Ya, kayak gitu. Selanjutnya, ya. Sorry. Bentar Bapak Ibu. Ya. Ada beberapa, ya, diantaranya ada manajemen tautan, atur dan kelola tautan panjang menjadi tautan singkat SID dan dikumpulkan dalam satu panel ya untuk melihat statistik dan mengubahnya menjadi lebih pintar. Lalu yang kedua ada namanya analitik ya, analitik untuk melacak kinerja. Jadi kalau kita pakai SID ini nanti, ya kita bisa mengatur Bapak Ibu ya, yang namanya manajemen pasti mengatur tautan mana sih yang nanti kita akan manage, yang akan kita publish ya, supaya stakeholder kita bisa untuk mengaksesnya seperti itu. Dan kita juga bisa memilah siapa yang bisa mengakses, siapa yang tidak bisa. Begitu. Yang kedua ada analisis ya. Nah di SID ini sangat menarik. Kenapa menarik? Karena kita akan bisa melihat, gitu. Melihat perform SID kita, microsite kita. Gitu. Berapa sih yang mengunjungi SID kita? Ya gitu. Kita bisa lihat dari secara umum, lalu secara detail. Nanti kita akan praktekkan. Yang ketiga, lalu ada kode QR ya. Kode QR mungkin sudah dengar nih Bapak Ibu. Nanti kita juga bisa bikin yang namanya kode QR. Jadi nanti kita bisa sebarluaskan, bisa berbentuk link atau bisa berbentuk kode QR seperti itu.
Lalu selanjutnya ada namanya tautan publik. Ya, bagikan tautanmu yang panjang menjadi sederhana dan personalisasikan tautan Anda. Ketika saya bilang, kita nanti bisa memperpendek tautan kita atau link kita, dan kita bisa merubah link kita sesuai dengan tema yang kita akan share ke beberapa stakeholder kita, baik itu ke guru atau ke siswa atau yang lain, gitu. Lalu ada namanya tautan terproteksi ya. Solusi bagi Anda untuk membagikan tautan SID secara pribadi dengan orang yang Anda inginkan dengan menambahkan kata sandi. Gitu. Jadi Bapak Ibu juga bisa ya untuk memberikan tautan kepada stakeholder khusus ya. Jadi ketika orang lain tahu sebenarnya kode kita, link ID kita, tapi dia tidak bisa untuk membukanya. Itu menggunakan kata sandi. Lalu ada juga kita menggunakan tautan berbasis waktu. Ya, kontrol tautan Anda agar hanya diakses dalam waktu tertentu berdasarkan kebutuhan Anda. Jadi tautan kita itu bisa kita off-kan, bisa kita on-kan, kayak gitu. Misalkan nih, Bapak Ibu nanti memberikan list pengumpulan tugas, ya Bapak Ibu suruh anak nih buka. Anak-anak nanti buka SID-nya ini ya. Saya kasih waktu sampai 2 hari ke depan. Kalau kita lihat sekarang tanggal berapa Bapak Ibu sekarang? Ya, tanggal 24 ya, 24. Oke, tanggal 24. Maka nanti ketika tanggal 25, kita off-kan aja langsung. Kita tutup link kita. Kayak gitu. Kita tutup, maka anak tidak bisa mengakses. Gitu. Tapi kalau kita berbaik hati, kita mau buka lagi, tinggal kita on-kan aja. Karena semuanya sudah enak. Kenapa enak? Karena kita nanti akan diberikan yang namanya dashboard. Dashboard itu adalah panel untuk mengelola semua yang kita ingin tampilkan di SID kita, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau ya sebentar. Oke. Bagaimana kalau link ini dibagikan Anda banyak? Nah, Bapak Ibu pasti dong pernah ngalamin ya. Pernah ngalamin ketika ada sebuah informasi ya, mungkin dari kurikulum atau kesiswaan atau dari bidang sarana yang mungkin belum rapi nih gitu. Misalkan contoh nih, kurikulum nge-share nih satu link tentang rapot kelas 10. Udah di bawahnya. Terus teksnya di bawahnya lagi link absen kelas 10, 11, 12, 13, 14, 15 misalkan. Nah kayak gini nih ya. Hai Kak, berikut link untuk kegiatan belajar bersama. Ini ada website ya, ada SID. Nah ini berbentuk nih ya, berbentuk untuk di dalam satu web, misalkan di satu WhatsApp. Nah kayak gini nih. Kan kalau gini kurang menarik Bapak Ibu, kayak gitu, kurang rapi lah, kayak gitu. Nah gimana nih supaya konteksnya ini ya, kontennya ini kita rubah menjadi SID seperti ini Bapak Ibu yang ada di sebelah kanan. Kayak gitu. Nah, saya nanya ke Bapak Ibu nyaman yang ada di sebelah kiri atau sebelah kanan Bapak Ibu? Yang kanan. Ya, yang kanan pasti gitu. Kenapa yang kanan? Karena ini kita cukup mengklik SID-nya kayak gitu. Nah, misalkan SID nih, ini berhubungan dengan kurikulum misalkannya, udah nanti kita buat SID kurikulum SMK exercise gitu. Maka ketika kita mau akses besok atau beberapa hari kemudian, ya udah kita tinggal buka SID kurikulum SMK exercise. Ya, maka nggak perlu lagi kita cari, kita enroll website kita harus nyari ini mana websitenya, mana linknya yang ada di WhatsApp itu nggak perlu lagi. Begitu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Nah, tadi ini tentang SID ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita masuk tentang microsite ya, microsite. Yang tadi awal saya sampaikan, microsite adalah satu tempat aman ya untuk
semua aktivitas online kita, gitu. Jadi Microsoft ini yang tadi saya sampaikan di awal ini adalah kita anggap sebagai mini website, ya, free. Walaupun nanti ada yang berbayar juga, gitu. Ya, ini disebut dengan microsite. Nah, ini contoh nih Bapak Ibu ya. Contoh penggunaan microsite SID sebagai mini website. Ya. Pertama apa sih yang kita bisa isi kontennya di microsite? Ya, sebenarnya nggak hanya angka 7 aja nih. Karena kita bisa tentang personal branding, tentang usaha kita juga bisa. Gitu. Karena ini temanya tentang pembelajaran, maka saya batasi. Ya, pertama kita bisa memberikan tools materi online. Ya, yang kedua YouTube video pembelajaran. Yang ketiga absensi online. Yang keempat soal-soal latihan Google Drive. Yang kelima modul 6 Erapod 7 sosial media. Gitu. Nah nanti kemungkinan Bapak Ibu setelah presentasi saya, nanti mungkin Bapak Ibu yang belum punya SID, nanti akan saya pandu buat SID. Kalau bagi yang sudah punya, tapi belum maksimal dalam penyempurnaannya, nanti akan saya praktekkan kembali. Ya. Jadi ini contoh, ya, contoh penggunaan SID untuk pembelajaran ya, dari materi online sampai sosial media seperti itu. Pak Jamal, mohon izin. Ya. Pak Moderator, ini kalau ada yang mau bertanya di akhir atau bagaimana? Ya di akhir biasanya sih Pak ya. Biasanya sih di akhir. Cuma nanti kalau memang ada yang mau di tengah jalan bisa pakai ke chat dulu Pak. Oke, siap. Yep. Nanti kalau ada pertanyaan, Nah, mungkin nanti. bisa disounding ke saya dulu. Betul. Saya jadi nggak fokus. Ya. Jadi fokus ke materi dulu. Betul. Terima kasih Pak. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini ada namanya fungsi microsite SID di dunia pendidikan Bapak Ibu. Pertama, pemahaman para murid terhadap materi yang kita buat. Yang kedua, satu tempat untuk semua kegiatan mengajar kita. Selanjutnya, solusi bagi Anda untuk mengajar secara daring. Yang keempat, memperkenalkan sekolah Anda. Gitu. Jadi nanti kalau kita bikin mini microsite, namakan temanya tentang pendidikan. Yang pasti nanti kita akan bikin rules, akan bikin tools tentang apa yang kita kerjakan di sekolah tersebut. Tapi juga bisa kita sambil mempromosikan sekolah kita, gitu. Ya, jadi di microsite ini tidak ada batasan, ya gitu Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama fungsi microsite ialah murid mendapatkan materi yang kita buat, ya, lalu satu tempat, satu wadah untuk semua kita kegiatan mengajar, lalu ada solusi, ya, bagi untuk mengajar secara daring, bagi ialah memperkenalkan sekolah, ya, kepada umum, seperti itu. Pada dunia digital. Nah, Bapak Ibu, di sini salah satunya Instagram sekolah kami nih Bapak Ibu nih ya, sekolah kami, contohnya ya, Bapak Ibu juga bisa ngecek, mungkin kalau yang Zoom-nya menggunakan laptop, langsung klik aja ya, SID/SMK Telkom Jakarta. Nah itu tampilan SID sekolah kami, mini website, walaupun kita sudah punya website, ya gitu. Ya, itu juga bisa diakses. Jadi enak, kalau kita punya Instagram, kita tinggal masukin aja SID kita di sini. Gitu. Maka ketika orang melihat Instagram kita, maka SID ini bisa langsung diklik, maka langsung didirect, langsung diarahkan ke microsite yang kita buat. Tampilannya ada di sebelah kanan, Bapak Ibu ya. Ini disebut dengan bio link, ya, bio link, kayak gitu. Microsite dalam strategi pemasaran bisa sebagai, nah ini pertama ialah personal branding Bapak Ibu. Ya. Jadi di luar tema kita pendidikan sore hari ini, microsite itu juga bisa untuk meng-up personal branding kita. Gitu. Mungkin Bapak Ibu selain ngajar
mengajar, ada juga menjadi seorang trainer atau yang lain-lain, itu juga bisa dibuat microset personal branding gitu. Yang kedua ada namanya education. Education sudah saya sampaikan di awal karena materi kita tentang pendidikan, maka education ini disebut dengan pendidikan. Jadi microset ini bisa ke arah pendidikan juga. Lalu apalagi sih Pak? Selain itu ialah ada namanya online store. Kayak gitu ya, online store. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sampai sekarang selain guru punya usaha, punya jasa atau apapun secara online store-nya, mungkin selama ini sudah mengandalkan e-commerce, Shopee, dan lain-lain. Coba, bisa nggak beralih ke microset? Bisa. Walaupun tidak sempurna dari Shopee yang kita gunakan. Gitu. Tapi kalau di Shopee kan kita tidak bisa merubah fitur-fitur kita. Kita nggak bisa menambahkan fitur, kita ikuti aja yang udah bisa. Tapi kalau di microset kita enak Bapak Ibu. Enaknya apa? Kita bisa mau apa sih menu kita di online store kita di microset SID, kita bisa atur. Ya. Lalu selain itu apalagi sih online store ada namanya event. Mungkin Bapak Ibu ada acara seperti ini nih, webinar, bisa juga ya dibikin event pakai microset juga bisa. Terakhir, selain personal branding, education, online store, event, community ya, komunitas kayak gitu. Nah, ini saya ingin nanya nih kepada Ketua IGI, apakah sudah ada SID di DKI Jakarta? Pak Jamal, pengurus IGI DKI Jakarta. Pak Asro itu yang itu Pak Daniel. Pak Asro punya kita Ya. Pak? Kalau Belum ya kayaknya ya. kalau SID belum Pak ya, karena kan kita belum merunut yang masih aktif-aktif apa saja di IGI Jakarta itu. Oke, siap. Kalau begitu nanti akan saya bantu untuk membuatnya biar lebih keren lagi. SID. Ya, terima kasih Ya. Pak. Ya, berarti nanti langsung aja kita buat SID IGI DKI Jakarta, kayak gitu. Nanti langsung kita manage, kayak gitu, Pak. Ya. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, ketika kita sudah bikin microset, kita sudah bikin biolink, maka kita bisa lihat, ya, bisa lihat sudah sejauh mana sih orang lain mengakses ya. Mengakses di sini ada lifetime visitor, ada unique queue ya, visitor, ada QR kode visit dan visitor klik. Jadi kalau orang sudah buka SID kita, maka itu sudah ada inputnya dari SID yang nanti kita akan lihat orang ini sukanya buka apa sih, ya kayak gitu. Selain kita kalau melihat, Bapak Ibu pengguna Instagram juga kan ya? Insya Allah. Nah, kalau punya Instagram itu ada namanya insight, ya insight. Insight itu berarti kita bisa lihat, kayak gitu, ya bisa lihat. Karena kalau kita mau serius di sebuah platform digital, kita harus lihat dulu peminatnya banyak nggak yang mengakses kita. Jangan sampai kita buat sebagus mungkin, kalau tidak ada yang lihat buat apa Bapak Ibu, kayak gitu. Tapi kan kalau kita buat SID microset untuk siswa, pasti itu banyak yang statistiknya. Kenapa? Karena sama-sama perlu. Siswa perlu SID kita perlu SID untuk menjadi media untuk anak-anak seperti itu Bapak Ibu. Ya, ini ada statistik. Nah, di sini ada QR. Mungkin Bapak Ibu sering lah lihat QR seperti ini. Ya, QR itu bisa dirawat pembayaran atau yang lain. Nah, nanti kita bikin QR juga. Bapak Ibu sampai sekarang sudah bisa bikin QR ya? Sudah Pak. Oke, QR. Nanti kalau di SID sangat lengkap kalau menurut saya. Ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sudah pernah pakai website lain, itu nggak masalah. Begitu. Lalu selanjutnya, kenapa sih kita harus pakai SID? Nah, ini nih Bapak Ibu. Mungkin terbenak Bapak Ibu, ya kenapa sih kita harus pakai SID? Ya, pertama ialah SID lebih singkat, lebih cepat, dan lebih mudah digunakan. Ya, mungkin Bapak Ibu belum pernah nyoba SID, makanya Bapak Ibu belum mengetahui nih. Nanti kalau udah praktek,
kalau sudah bisa dipublish secara langsung, Bapak Ibu langsung merasakan ya. Oh, ternyata lebih singkat, lebih cepat, dan lebih mudah digunakan. Yang kedua, semua fitur dapat digunakan dalam satu akun ya, tanpa dikelola terpisah. Jadi nanti ketika kita buat SID, maka nanti kita bisa bikin beberapa website ya, bisa bikin microsite beberapa. Misalkan saya mau bikin microsite tentang saya sebagai guru, satu jadi. Terus saya sebagai trainer, berarti nanti kita personal branding. Oh, saya mau bikin microsite tentang usaha saya, berarti udah 3 tuh Bapak Ibu. Ya, ada 3 fitur, ada tiga microsite dijadikan satu akun kayak gitu. Yang ketiga apa? Tidak ada batasan dalam menggunakan semua fitur yang ada di SID ya. Tidak ada batasan. Yang keempat, bisa menggunakan 5 bio, link gratis dalam satu akun. Begitu. Nah, karena Bapak Ibu misalkan baru nih, belum member, ya, maka dikasih yang gratis. Nah, gratis ini hanya bisa membuat link 5 saja Bapak Ibu, ya. Nanti ada di slide berikutnya, saya sampaikan. Lalu yang ke-5, SID memiliki template untuk memudahkan pengisian dan juga bebas menggunakan tema, kayak gitu. Nah, enaknya di SID ini, template-nya sudah ada Bapak Ibu, gitu. Bapak Ibu nggak usah mikir lagi, template-nya modelnya seperti apa ya. Ya, karena template ini tergantung. Kita kalau mau buat pembelajaran nanti ada template tentang edukasi. Atau saya mau bikin microsite tentang usaha saya, ada juga ya tentang online. Nanti kita akan lihat lagi. Terakhir ialah SID produk asli Indonesia. Ya, berarti aku cinta Indonesia Bapak Ibu. Nah, cocok nih sinergi dengan IKI DKI Jakarta. Pakai SID ya Bapak Ibu ya. Lalu tips dan trik menggunakan microsite ID ini penting Bapak Ibu ya. Pertama ialah penggunaan URL ya. URL itu ialah nama alamat website ya. Penggunaan URL microsite sebaiknya tidak menggunakan besar atau kapital dan simbol Bapak Ibu. Kayak gitu. Kayak saya ini nanti saya akan praktekkan, nama saya ialah belajar bersama Pak Daniel. Nah, itu SID itu microsite saya tuh. Ya. Lalu yang kedua, gunakan tema dan warna yang sesuai dalam microsite. Gunakan tema, misalkan Bapak Ibu mau ngambil tentang pembelajaran, maka temanya sesuai dengan pembelajaran. Jangan tentang online store, nggak nyambung Bapak Ibu ya. Karena online store itu nanti beda lagi. Ya. Yang ketiga ialah masukkan URL microsite-mu sosial media sebagai bio-link. Ya. Jadi triknya itu nanti kalau Bapak Ibu udah bikin microsite sosial media sebagai bio-link. Nanti microsite itu kalau Bapak Ibu punya Instagram atau Bapak Ibu punya WA, nanti bisa dimasukkan linknya, link microsite-nya ke dalam platform digital Bapak Ibu. Terakhir, masukkan data microsite-mu yang bersifat umum dan bermanfaat. Ya, tipsnya ialah masukkan data yang bersifat umum dan bermanfaat. Gitu. Bisa nggak sih bersifat rahasia? Bisa Bapak Ibu, tergantung kita. Gitu. Contoh nih, Bapak Ibu nanti akan misalkan nge-link nilai, ya, akses nilai. Maka nanti ketika orang akses microsite Bapak Ibu, orang bisa melihat hanya tulisan nilai kelas berapa. Tapi ketika diklik, orang nggak bisa. Kenapa? Nanti kita akan manage di Google Drive-nya. Ya gitu, nanti kita akan praktekkan. Nah, di sini Bapak Ibu, ini penting juga nih Bapak Ibu ya. Di sini ada fitur berbayar. Ya, ini harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah registrasi, maka nanti Bapak Ibu akan mendapatkan yang free nih, free, ya free. Tapi kalau Bapak Ibu nanti mau bulanan, ini bisa bayar di sini, atau mau yang light atau starter ada di sini. Begitu. Ya, nanti ini nggak perlu saya bahas karena ini hanya intermezzo aja. Nanti selebihnya nanti materi ini bisa dibaca Bapak.
Lalu kita nanti akan membuat microsite Bapak Ibu ya, membuat microsite. Pertama ialah nanti membuat akun, lalu membuat microsite. Ya. Lalu nanti microsite seperti ini membuat akun ya, nanti Bapak Ibu kunjungi SID. Setelah itu Bapak Ibu registrasi akun ya. Kalau ini kan, kalau misalkan Bapak Ibu nanti buka salah satu web browser, baik itu FileZilla atau Google Chrome, kalau sudah ada Gmail, maka nanti Bapak Ibu nggak perlu registrasi akunnya lagi. Ya, nanti langsung aja Bapak Ibu aksesnya menggunakan Google, ya, menggunakan Gmail langsung bisa. Gitu. Nah, di sini ada verifikasi email kamu. Ya, ini kalau seandainya Bapak Ibu masuknya loginnya tidak menggunakan Gmail ya, tidak menggunakan Gmail. Gitu. Bapak Ibu langsung nanti masuk ke daftar, langsung registrasi akun kamu dan verifikasi email kamu. Lalu membuat microsite, ya di sini ada langkah 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nanti kita akan praktekkan. Di sini nanti ada menu microsite, lalu nanti buat baru. Di sini temanya nih Bapak Ibu ya, ada personal branding dan lain-lain. Nah di sini template-nya. Setelah template-nya, nanti microsite kita mau namanya seperti apa sih? Ya gitu, nanti kita buat di sini. Nah di sini ada namanya tambah komponen Bapak Ibu ya. Nah ini penting nih, hal yang penting. Ketika kita sudah buat microsite ini tampilannya mau seperti apa sih? Belum, masih di sekolah. Kita bisa menambahkan profil, kita bisa menambahkan gambar, kita bisa menambahkan map sekolah kita, kita bisa tampilkan email, Facebook, teks, slide, gambar, countdown, WhatsApp, sampai TikTok. Nah itu udah lengkap menurut saya. Terus? Ya gitu, ya. Nah di sini ada follow Instagram kami ya. Di sini saya coba arahkan Bapak Ibu, kalau setelah dari pembelajaran ini Bapak Ibu silakan follow Om SID ini, karena ini yang membuat SID. Begitu. Nanti kalau SID Ibu berisi penipuan, spam dan hoax, bisa langsung klik SID/report, ya report langsung. Ya, terakhir terima kasih Bapak Ibu. Ada yang mau ditanya Bapak Ibu sebelum kita praktek, silakan. Baik Bapak Ibu, silakan jika ada yang mau bertanya. Bapak Ibu, silakan jika ada yang ingin bertanya. Mumpung ada masih banyak waktu, 1 jam lagi nih kita. Banyak Pak Asro. Banyak, wih. Siapa ini? Resen? Ya Pak. Silakan Pak, langsung Pak. Siap. Ini S.id ini masih website ya, nggak ada aplikasi ya? Langsung di itu ya, di toko nggak ada ya? Apa Pak? Masih website, bukannya aplikasi ya? Bukan. Bukan ya? Saya kira di aplikasi di handphone gitu, bukan ya? Oh iya ya, siap. Ya, makasih. Itu aja pertanyaannya. Soalnya microsite ini gambaran satu handphone. Bukan Pak. Bukan ya? Pak Daniel, sebelum lanjut nih Pak. Ini bedanya microsite sama SID dengan landing page itu apa ya Pak ya? Kalau landing page ya itu orang harus yang membuat website itu harus dia ada tracking-nya supaya orang bisa lihat masuk landing page kayak gitu. Jadi ketika kita buka Google ya, maka tergantung kreasi si pembuat websitenya. Dia mau maksimalin nggak websitenya kayak gitu. Tapi kalau SID ini, Google ini tidak pengaruh ya, karena SID ini hanya dikonsumsi bagi orang-orang tertentu saja Bapak Ibu. Begitu. Ibaratnya yang namanya mini website, berarti itu hanya untuk keperluan kita langsung ke sasaran. Sasarannya apa? Kayak pembelajaran nih. Kita bukan bikin microsite, ya kalau buat anak ya udah buat anak kayak gitu. Dan SID itu nggak akan muncul di Google tampilan pertama begitu. Kalau landing page itu yang tadi bilang ada website, ada microsite. Nah kalau website berhubungan dengan landing page. Tapi kalau SID itu lebih ke arah microsite kita sasarannya kemana sih? Kalau website kan dipublish nih secara dunia kayak gitu. Baik Pak. Gitu. Cakep. Oh ya, sebelum lanjut lagi nih Pak, ini kira-kira materi di-share nggak Pak ke peserta?
atau Ya, nanti di-share? ya nanti saya share Pak. Oh iya, berarti nanti di grup WA aja ya Pak ya. Siap, Baik, siap. makasih. Silakan dilanjut Pak Abdanil. Ya, siap. Oke Bapak Ibu, nah sekarang silakan Bapak Ibu buka yang namanya SID ya Bapak Ibu ya, SID. Oke, langsung aja buka S dot ya S titik SID. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Oke. Nah, ini saya sudah masuk ke dashboard saya ini Bapak Ibu ya, ke dashboard saya. Nah, supaya saya bisa masuk ke luar lagi, saya harus logout dulu ya, pengaturan, lalu saya keluar dulu ke sini, yes, oke. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah SID, tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Sudah tampilan seperti ini Bapak Ibu? Sudah. Oke, kalau sudah, Bapak Ibu tinggal klik ini, masuk daftar, ya. Oke, nah, di sini ada 3 ya Bapak Ibu ya. Silakan pilih metode autentikasi. Bapak Ibu bisa melanjutkan email, lanjutkan menggunakan Google, lanjutkan menggunakan u.id. Nah, saran saya Bapak Ibu langsung aja lanjutkan menggunakan Google aja Bapak Ibu langsung. Gitu. Nah, kalau sudah kita klik ini, maka kita akan direct ke beberapa email kita Bapak Ibu. Ya, email kita. Ada kode. Kode Pak. Ya, ada kode ya. Ada kodenya ya. Minta kode dia. Bentar Pak, ini lagi loh. Saya minta kode referral. Oh, kode referral kosongin aja Pak. Itu hanya. Nah, ini sini Bapak Ibu. Saya Ya. telah membaca. Nah, di sini. Ya, ini Bapak Ibu, silakan pilih akun yang mau dijadikan SID kayak gitu. Ya, SID. Silakan Bapak. Kalau karena saya ini sudah daftar semua, ya, maka tinggal saya pilih aja salah satu. Tapi Bapak Ibu juga boleh pilih silakan. Gitu. Iya. Nah, kalau saya pilih ya Daniel ID buat Nah. Iya, ada ini Pak, minta referral kode nih Pak. Setelah memilih pakai lanjutkan dengan Google. Bebas, tinggalkan. Tinggalin aja Pak. Itu hanya pilihan aja. Ini memang hasilnya lama, tunggu dulu Bapak Ibu ya. Yuk, silakan Pak. Bapak Ibu udah masuk ke dashboardnya Bapak Ibu? Saya sudah. Saya sudah Pak. Sudah saya doang. Udah. Ya. Sudah Pak. Ada create short new link. Berapa? Yes. Ya, sambil nunggu ini saya buka 2 SID ya. Ini SID saya. Oke. Oke Bapak Ibu. Di sini tadi saya buka 2 akun SID ya. Kalau yang tadi itu yang loading itu SID pribadi saya. Yang satu lagi SID unit produksi tempat Telkom Jakarta saya. Ini nggak masalah lah.
Ini cukup diketahui aja. Sambil nunggu ini sudah loading belum? Sudah masuk dikit lagi. Oke, sambil loading. Nah, di sini Bapak Ibu sudah berubah ya ininya ya. Di sini namanya apa Bapak Ibu? Nama Free user. Ya, nama kita di Nah, Gmail sama free user bawahnya. oke. Di sini Bapak Ibu juga bisa rubah ya. Bisa rubah di sini nih Bapak Ibu. Oh. Ada setting bisa rubah. Oh, setting. Ya, setting Bapak Ibu bisa rubah di sini. Oke, Setting saya. ini kita bisa berubah passwordnya, bisa QR setting ya juga bisa, kayak gitu. Nah ini QR-nya Bapak Ibu nih, ya. Jadi bisa kita memberikan QR ini ke orang lain, untuk orang scan juga bisa, kayak gitu. Ya, kayak gitu. Nanti di sini juga ada menu logout, gitu ya, menu logout. Mungkin nanti Bapak Ibu mau bikin akun SID baru lagi, harus logout dulu Bapak Ibu ya, harus logout dulu. Karena kalau Bapak Ibu nggak logout, Bapak Ibu buka SID hanya SID aja, dia nanti akan masuk ke sini lagi, kayak gitu. Ya, udah masuk belum? Ya, sambil nunggu. Oke Bapak Ibu, di sini ada dashboard, ada analis, ya, ada link, ada microsite, ada support tiket, ada citation ya. Nah di sini ada dashboard nih Bapak Ibu ya, ada dashboard. Di mana dashboard ini, di sini ada start new link, ada build, ya, new microsite, ada help and support gitu. Dan tadi saya bilang kita bisa untuk memendekkan link kita nih Bapak Ibu. Nah seperti ini ya. Tapi sebelum untuk kita menggunakan SID, saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mempersiapkan yang namanya nanti tampilan dashboard kita mau seperti apa sih? Kita mau tampilkan menu apa aja sih? Begitu. Di microsite, salah satu microsite kita. Yang kedua, kita nanti menu dashboard kita mau diarahkan kemana? Kita ke direction mana? Nah ini biasanya direction ini biasanya ke Google Drive kita ya Bapak Ibu ya, Google Drive. Oke, Google Drive kita atau ke YouTube ya. YouTube atau ke link tertentu biasanya seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, ini harus disiapkan Bapak Ibu ya. Ini harus disiapkan dulu tampilan dashboard kita mau seperti apa. Nah, udah nih Bapak Ibu nih, sorry. Nah, ini tampilan saya nih ya. Tadi yang ini produksi, ya. Jadi tampilan saya nih. Oke. Ini kita masuk, ada short link. Nah, short link. Nah, ini long URL, gitu. Mungkin Bapak Ibu di sini misalkan kita buka lah ya, buka misalkan Google ya, kita buka Google ya. Lalu ada materi menarik nih Bapak Ibu, misalkan tentang teknologi lah ya, tentang teknologi pangan. Nah, kita buka nih Bapak Ibu nih, ada linknya nih. Gitu. Nah, yang namanya URL ini ya Bapak Ibu ya, alamat website ini Bapak Ibu. Nah, ini disebut dengan URL, alamat website. Kita copy aja, kita copy. Ya, kita copy, lalu kita pindahkan ke sini Bapak Ibu. Nah, kita pindahkan ke sini. Oke. Nah, di sini maunya apa Bapak Ibu? Misalkan teknologi pangan. Oke. Ke sini
materi teknologi pangan. Oke. Ya. Nah, kalau udah kita sort Bapak Ibu ya, kita pendekkan dulu, kita pendekkan. Nah, di sini yang tadi saya bilang Bapak Ibu ya, di sini kita bisa merubah Bapak Ibu. Nah, ini link kita nih Bapak Ibu nih. Bapak Ibu, halo. Ya. Ya, silakan Pak terus. Oke. Nah, ini contoh nih. Ini link pendek kita nih Bapak Ibu. Kita SID, lalu ini kita buka. Nah, berhasil Bapak Ibu ya. Nah, sesuaikan Bapak Ibu sama yang itu ya. Sesuai nih. Gitu. Sama. Ya. Sebentar Bapak Ibu. Oke. Nah, kita rubah materi. Tadi apa? Teknologi pangan Bapak Ibu ya. Teknologi pangan untuk kelas berapa? Misalkan kelas 10 misalkan. Udah. Kita save di sini Bapak Ibu. Nah. Oke. Nah, kalau udah, tinggal kita share link ini gitu. Bisa share ke WhatsApp, bisa kita bikinin QR kayak gitu. Kalau misalkan kita ke WhatsApp, nanti langsung ke WhatsApp kita, ke WhatsApp web kita. Sedangkan kalau kita mau ke Facebook, boleh silakan. Jadi link ini yang punya hanya Bapak Ibu jika diakses ke secara dunia. Ini punya Bapak Ibu. Gitu. Nah, kita bisa copy juga atau kita bisa bikin QR code. Nah, QR code. Nah, ini nih ya. Ini QR kita tentang materi teknologi pangan kelas 10 Bapak Ibu. Tinggal kita download gitu. Nanti ketika kita download, kita tinggal kirim materi QR kita gitu. Dia akan sampai nih di download kita nih. Nah, ini nih Bapak Ibu. Nih, tuh. Bapak Ibu sudah lihat ya, ini materinya nih Bapak Ibu. Ini QR nih. QR materi teknologi pangan kelas 10. Gitu. Jadi tinggal kita share gitu. Ya, kita bisa share metodenya bisa salah satu ya. Bisa link yang tadi ya SID/teknologi pangan kelas 10 atau tinggal kita kirim ini aja ke anak-anak kita. Ketika anak-anak scan udah otomatis akan masuk ke yang tadi kita buat gitu Bapak Ibu. Ya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ya. Oke, untuk soft link ada yang mau ditanya silakan boleh. Bapak Ibu ada yang mau bertanya silakan. Untuk short new link mau perpendek link silakan kalau ada yang mau bertanya. Ayo Bapak Ibu, silahkan bertanya, mumpung dibuka kesempatan. Udah nyoba semua Bapak Ibu? Saya sih udah. Ya. Gimana Pak? Mempermudah nggak Pak? Kalau untuk pembuatan, mempermudah, ini Pak. mempermudah. Sangat mempermudah. Sama dengan Yes. bit.ly. Betul. Gitu. Ya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya link materi, Bapak Ibu bisa pendekin dulu linknya, terus linknya itu Bapak Ibu mau ganti sesuai yang Bapak Ibu inginkan, boleh. Nanti yang link Bapak Ibu perpendek sesuai dengan namanya itu Bapak Ibu silakan share ke anak didiknya. Atau Bapak Ibu kalau mau lebih keren lagi, Bapak Ibu tadi download
QR-nya kayak gitu. Jadi tinggal kirim di grup kelas anak-anak gitu. Anak-anak tinggal scan kayak gitu. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah bisa nih Pak, Bapak Ibu semua nih. Ya, kayak gitu. Nah, kita lanjut ya. Iya, Pak. Nah, Bapak Ibu, di sini ada link nih. Jadi historinya kelihatan nih Bapak Ibu di sini ya. Kita sudah buat short link apa aja sih kayak tadi nih. Ya, SID materi teknologi pangan kelas 10. Jadi kelihatan di sini kayak gitu. Ya. Kalau kita mau rubah juga bisa nih Bapak Ibu. Kayak gitu. Ya. Misalkan nih, oh iya salah kelas saya. Harusnya kelas 11, kita bisa rubah di sini kelas 11. Lalu kita set. Kayak gitu. Ya. Oke ya, kalau Bapak Ibu sudah jelas tentang link sort ini, alhamdulillah kita akan lanjut ke microsite ya, microsite. Kayak gitu. Jadi di materi link ini Bapak Ibu ya, link ini tujuannya apa? Untuk mempersingkat link kita. Ya, link dari mana aja kita singkat, terus kita berikan link itu sesuai dengan tema kita. Setelah link jadi, maka kita bisa share ke sasaran kita, ke siswa. Kita bisa share link SID-nya atau barcode-nya. Nah, itulah goal-nya ya Bapak Ibu ya. Lalu selanjutnya ada microsite. Nah, ini penting nih microsite nih Bapak Ibu. Nah, microsite ini yang tadi saya bilang, ya kumpulan dari beberapa site yang kita buat ya di dalam satu akun. Ini kan akun saya nih ya, Daniel Edutech 26. Nah, di sini saya buat nih. Di sini saya pribadi nih, ada personal branding punya saya. Ya, di sini judulnya personal branding ya. Lalu ada Gotek Lokal Media nih, ini punya saya. Ini saya karena saya founder education teknologi, ini punya saya. Lalu sini usaha saya, aja. Nah, di sini ialah microsite saya tentang pendidikan saya nih ya, tentang pengajaran saya di sekolah SMK kayak gini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini contohnya. Kalau kita buka SID, silakan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau buka ya silakan klik ya SID ya kelas Pak Daniel. Nah, kayak gini. Ya, silakan Bapak Ibu buka. Sudah buka Bapak Ibu ya, contoh saya ya. Nah, kayak gini. Ya. Jadi sebelum kita ngolah ini nih, Bapak Ibu harus tahu dulu. Di sini nanti ada folder. Lalu di sini ada foto kita. Di sini microsite ini tentang apa sih ya? Di sini ada kelas Pak Daniel ya. Halo sahabat pembelajaran SMK Telkom Jakarta, selamat datang di ruang pembelajaran tahun ajaran 2023-2024, upgrade your skill ya. Nah, di sini yang tadi saya bilang Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu membuat akun SID, sebelum Bapak Ibu membuat microsite, Bapak Ibu harus tahu dulu tampilannya apa aja sih yang sekiranya berhubungan dengan pembelajaran. Pasti absensi siswa, nilai siswa, mata pelajaran. Ini mata pelajaran saya nih di kelas ini. Lalu mata pelajaran, lalu di sini ada WhatsApp, lalu ada Instagram, lalu ada namanya alamat SMK Telkom Jakarta, ya gitu. Ya, disebut dengan microsite nih Bapak Ibu ya. Misalkan contoh nih, saya klik absensi siswa nih, ya. Nah, jadi siswa itu udah bisa ngelihat langsung di direct, dia akan lihat nih absensi saya di hari ini masuk atau tidak ya. Gitu. Yang kedua misalkan nilai siswa. Nah, ya nilai siswa. Bapak Ibu udah buka ya punya saya ya. Halo.
Nah, kalau udah buka, Bapak Ibu, kalau dari absen siswa, nilai siswa, dan ini, Bapak Ibu tidak bisa lihat menggunakan akun Gmail Ibu. Kenapa? Karena saya menggunakan privasi. Privasinya apa? Saya akan tutup di akun Google Drive saya nih, seperti ini. Jadi walaupun orang tahu nih alamat SID kita, ya, tapi dia nggak bisa buka selain murid kita. Nah, kalau di saya, karena di sini saya ketika saya klik kanan nih absen nih ya, kayak gini, ya, ini ada absen nih Bapak Ibu, di punya saya nih absen, lalu di sini ada share. Nah, ini juga penting Bapak Ibu ya untuk menjaga data kita juga. Karena di sekolah saya seluruh siswa dan saya ada akun email corporate, maka di sini saya pakai SMK Telkom Jakarta, Bapak Ibu. Ya, jadi selain akun corporate SMK Telkom Jakarta tidak bisa masuk untuk mengakses nilai dan absen saya, kayak gitu. Ya, tapi kalau saya restored seperti ini, orang bisa ngelihat. Nah, silakan nih Bapak Ibu, saya buka ini. Sorry, ini saya tutup ya, mohon maaf. Nah, ini anyway ya, anyone, by the link. Nah, silakan kalau Bapak Ibu mau lihat. Tapi statusnya hanya viewer ya. Viewer itu apa? Mereka hanya melihat saja. Nah, saya down nih. Ketika saya down, silakan Bapak Ibu kalau mau lihat silakan pakai akun Gmail Bapak Ibu masing-masing. Tapi kalau tadi sebelum saya rubah anyone, Bapak Ibu nggak bisa akses. Kenapa? Karena saya sudah menutup dari akses link corporate-nya, kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Sama aja. Oke. Bentar Bapak Ibu. Oke. Nah, kita akan buat nih Bapak Ibu ya. Kita akan buat mini website kita. Kita create new di sini. Nah, di sini kita diarahkan website kita mau seperti apa sih tipenya. Bisa personal branding, bisa food and revise, ya, sampai kurikulum detail. Kayak gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu mau tema seperti apa silakan. Ya. Karena kita menggunakan pendidikan, kita pakai yang namanya education ya Bapak Ibu. Education, lalu kita continue. Nah, di sini template-nya nih Bapak Ibu ya. Ini ada template. Bapak Ibu mau template seperti apa, silakan. Ya, boleh pilih silakan mau seperti apa. Nah, contoh seperti ini Bapak Ibu ya. Kita continue. Nah, di sini migrasi kita mau apa di sini? Begitu. Misalkan kelas ya. Kelas Pak Jamal misalkan ya. Izin Pak Jamal ya, apa-apa ya. Siap Pak Daniel. Nah, ya. Itu juga banyak di kolom chat, banyak yang pada bertanya Pak Daniel. Oh, ya, sebentar. Saya lihat dulu. Oke, sebentar saya merespon pertanyaan dari Bapak Ibu ya. Pertama, nanyain kehadiran Pak, link absen ya. Sudah di atas. Yang kedua, untuk memperbaiki link yang tidak berbayar, apakah ada batasannya? Tidak ada Bapak Ibu ya. Tidak ada ya. Lalu untuk masuk ke home-nya klik apa? Ini, klik dashboard ya Bapak Ibu, ada dashboard. Sini nggak ada home, sini ada dashboard. Ya, lalu tidak ada ya, pertanyaan itu aja Pak. Dan itu sudah terjawab. Oke ya, di sini
Mungkin nanti kalau setelah ini Pak Jamal mau bikin tas Pak Jamal, bikin aja Pak ya. Di sini saya bedain lah. Misalkan Pak Jamal 0 ya, kayak gitu. Takutnya nanti setelah ini Pak Jamal mau bikin. Ya, kita finish. Nah, udah jadi nih Bapak Ibu nih. Kita udah dipertemukan di dashboard kita nih Bapak. Ini nih. Di sebelah kiri